Kajian Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Kitabul Adab ini tentang adab Islami ya, yaitu tentang ajaran Islam ya, bagaimana berperilaku, beramal atau hidup secara Islami ya, hidup berdasarkan ajaran Islam. Nah, apabila hal tersebut secara konsisten ya, ajaran Islam itu secara konsisten diamalkan, maka itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga, karena mustahil masuk surga tanpa Islam, itu mustahil gitu ya. Dan Islam itu isinya adalah ajaran bagaimana beramal, berperilaku, ya hidup lah gitu ya, bagaimana cara hidup yang benar itu diajarkan oleh Islam ya, yang ya disebutlah itu adab Islami. Masih bab 75, yaitu bab marah, bahkan marah besar gitulahnya sebutannya, marah atau marah besar apabila menyangkut urusan agama. Nah, gitulahnya demikian ya, bab marah apabila menyangkut urusan agama. Nah, bahkan ya, sebutlah marahnya pun marah besar apabila terkait dengan urusan agama. Dalam bab ini hadisnya ada 5 ya, baru 3. Ya, yang pertama tentang gambar. Hadisnya terkait dengan gambar yang ternyata Rasulullah SAW marah besar terkait dengan gambar itu, di mana gambar tersebut mengganggunya ketika beliau sedang sholat. Nah, terkait dengan sholatnya Rasulullah SAW marah ya, bukan semata-mata karena gambarnya, tapi gambar tersebut mengganggunya ketika beliau sholat. Nah, kemudian yang kedua ya hadisnya, yaitu ada seseorang yang lapor kepada Rasulullah SAW bahwa ketika berjamaah sholat subuh, imamnya membaca surat yang sangat panjang. Nah, orang ini ya, salah seorang sahabatnya, orang ini kemudian lapor kepada Rasulullah SAW bahwa gitu ya, karena baca suratnya yang terlalu panjang itu, dia lapor kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak akan ikut lagi berjamaah. Nah, karena kejadian tersebut ya, karena pengaduan tersebut, Rasulullah SAW marah besar. Ini urusan agama, apalagi urusan sholat. Ya, Rasulullah SAW marah besar, yang di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud nih ya, yang mengisahkan hadisnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu asyadda godoban fi mau'izatin minhu yauma izin. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sebesar itu kemarahannya. Ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sebesar itu kemarahannya
Jadi Rasulullah itu sering Rasulullah marah, tapi kalau itu menyangkut urusan agama. Nah, Ibnu Mas'ud di sini mengatakan mendapat pengaduan demikian, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sebesar itu kemarahannya. Nah, di sini yang kemarin di sini ya ada pelajaran bahwa kenapa orang ini mesti mengadu demikian kepada Rasulullah? Kalau sholat itu bebas, mau sendiri boleh, mau berjamaah boleh. Kan sahabat ini gak usah lapor kepada Rasulullah, ya sudah tinggal besoknya tidak datang ikut berjamaah, salat sendiri di rumah, kalau memang itu boleh. Nah, ternyata kan kejadiannya demikian ya. Sholat berjamaah, imamnya terlalu panjang, keberatan. Nih ada makmum yang keberatan ya, karena imamnya sebutnya sangat panjang baca suratnya. Dia mengadu kepada Nabi dengan mengatakan, aku tidak akan ikut berjamaah lagi, mulai besok aku akan berjamaah lagi. Itu kan ya, dari hadis ini kan berarti kan tidak bebas, mau berjamaah boleh, sendiri boleh. Kalau boleh sendiri, sahabat ini tidak akan mengadu, kan dia tinggal besoknya tidak ikut berjamaah, sholat sendiri di rumah. Benar nggak gitu kan? Ini benar nggak kalau disimpulkan demikian? Kenapa mesti mengadu kepada Nabi? Ya sudah, tinggal besoknya tidak datang, sholat sendiri di rumah dengan alasan imamnya terlalu panjang. Nah, ternyata Rasulullah marah besar itu bukan kepada orang ini yang mengatakan aku tidak akan berjamaah lagi, bukan. Rasulullah SAW itu marahnya kepada imam yang membacanya terlalu panjang, sehingga gitunya menyebabkan ada makmum yang mengatakan demikian, aku tidak akan ikut berjamaah lagi. Ini ya ayuhan nas inna minkum munafirin, wahai orang-orang. Ini Rasul selalu bicara normatif ya, tidak pernah menunjuk orang. Tapi ini marah besar nih Rasulullah SAW dalam hal ini ya, seperti kata Ibnu Mas'ud. Ya, wahai orang-orang, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang menyebabkan ada yang menyebabkan orang kabur tidak mau lagi berjamaah. Ini Rasulullah marahnya demikian. Berarti kan sekali lagi ya, bukan pilihan. Mau berjamaah boleh, mau sendiri boleh. Sama sekali nggak ada kesan demikian dari hadis ini. Kalau memang boleh sholat sendirian, nggak usah lapor kepada Nabi, tinggal nggak datang, sholat sendiri di rumah. Itunya marah besarnya seperti kata Ibnu Mas'ud, karena ini menyangkut urusan agama, apalagi urusan sholat. Rusak lah gitunya, rusak nih kaum muslimin nih kalau sholatnya sudah tidak berjamaah lagi. Ya, rusak ya, karena kata tambahan sedikitnya, ulasan barusan tambah lagi sedikit kan, di antara di dalam hadis lain ya, bahwa bersaf ketika sholat berjamaah itu sangat menentukan keterkaitan di antara hati-hati sesama kaum muslimin. Itu saf berjamaah itu tuh sangat menentukan tuh, ikatan kuat tidaknya rasa non persaudaraan di antara sesama kaum muslimin itu dibina, yaitu dalam sholat berjamaah. Nah, kalau sudah seperti ini, imamnya yang menyebabkan makmum tidak lagi mau berjamaah. Ini yang dimarahi imamnya nih oleh Rasulullah dalam hadis ini. Nah, kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW ya melihat ada ludah atau dahak di arah kiblat di dalam masjidnya. Dulu terjadi seperti ini karena masjid di zaman Rasulullah itu masih berupa tanah.
Jadi kalau meludah di dalam masjid kejadian gitunya hal demikian, tapi harus dibersihkan, yaitu dengan cara menguburnya kalau dulu. Nah ini Rasulullah melihat ada ludah atau dahak di arah kiblat dan tidak dibersihkan. Rasulullah SAW juga marah besar ini. Intinya terkait sholat di ini masalahnya. Nah Rasulullah SAW ya kemudian membersihkannya dan beliau bersabda, Inna ahadakum iza kana fis sholati fa innallaha hiyala wajhihi. Ngerinya bahasanya seperti ini ya. Sesungguhnya kalian itu jika sedang sholat, maka Allah itu persis berada di hadapannya. Ini yang harus terasa, tapi juga nggak harus membayangkan ketika sedang sholat itu Allah di depan kita itu ya juga tidak mesti demikian. Nah kalau meludah ke depan, kira-kira apa bahasanya? Ya anggaplah itu Allah berada di hadapannya, lalu meludah ke depan itu Allah diludahi berarti. Nah maka Rasulullah SAW di sini fala kemudian melanjutkan fala ya tanah khomanna hiyala wajhi fis sholat. Maka jangan sekali-kali apabila meludah, mengeluarkan dahak atau apapun ya ketika sedang sholat itu ke depan. Nah itu yang kemarin ya sampai hadis yang ketiga. Kita lanjutkan nih dua hadis lagi ya. Hadis yang keempat. An Zaid bin Khalidin al-Juhani anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil luqatah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan. Ya apabila menemukan sesuatu lah gitunya. Rasulullah SAW ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan atau apabila menemukan sesuatu. Faqala Rasulullah SAW menjawab, arifha sanatan, umumkan, salabarkeun, bahasa Sunda namanya salabarkeun, umumkan selama setahun, berarti terus menerusnya selama setahun itu terus itu disalabarkeun, diumumkan gitunya si barang temuan tersebut. Summa rifwika'aha wa ifasoha summastanfik biha. Kemudian kenali itulahnya, kenali barang tersebut secara detail lah sebisa gitunya kita kenali barang tersebut. Di sini kalau di sini sebutnya kemudian kenali talinya, wadahnya, pokoknya kenali barang tersebut. Summastanfik biha, kemudian boleh kamu memanfaatkannya. Jadi selama diumumkan bari disalabarkeun deh gitunya, kalau barangnya itu bisa dimanfaatkan boleh dimanfaatkan, boleh dipakai artinya. Fa in jaa rabbuha fa addiha ilaih. Nah kalau pemiliknya datang maka berikan. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, fadolatul ghanam, bagaimana kalau menemukan kambing? Ya kambing di tengah gurun yang tak punya siapa, tersasar. Bagaimana kalau menemukan seekor kambing? Qala Rasulullah menjawab, khudhha fa innaha
fa inna mahiya laka awli akhika aw lidziwi. Ambil. Ya, bagaimana kalau menemukan seekor kambing? Ambil. Karena kambing itu kalau tidak diambil kamu, ya orang lain nanti yang mengambil. Atau binatang buas. Bedanya berarti karena beda nih barang yang ditemukannya ya. Bagaimana kalau menemukan kambing? Ulah di kandang, atau di kandang mau jadi pugu no bukan kader mangi domba di kandang, atau lain mangi di kandang batur mah. Apabila menemukan seekor kambing ya di tengah gurun yang seekor kambing yang ya entah siapa pemiliknya gitulah. Nah maka Rasulullah mau menjawab, ambil karena itu buat kamu, atau kalau tidak kamu ambil nanti orang lain yang mengambil, atau kalau tidak ada orang yang mengambil ya diterkam binatang buas. Kola, kemudian bertanya lagi nih orang ini, ya Rasulullah, fadolatul ibil, bagaimana kalau menemukan unta? Nah Rasulullah di sini marah. Ini kan tentang ini ya, marah nih ya. Ini kan babnya tentang marah kalau urusan agama. Bahkan di hadis apa namanya tiga hadis pertama yang tadi semuanya terkait dengan sholat, dan di hadis pertama Aisyah yang menerangkannya, di hadis yang kedua Ibnu Mas'ud, di hadis yang ketiga yang menerangkannya Ibnu Umar. Tiga-tiganya menerangkan Rasulullah marah besar karena tiga masalahnya. Di hadis yang pertama itu kaitannya dengan sholat. Satu, terganggu sholatnya karena gambar. Yang kedua, imamnya yang tidak beres. Karena bukan hanya soal bacaan panjangnya, berarti imamnya tuh beres ya, sampai ada makmum yang memutuskan aku tidak mau lagi sholat berjamaah dengan imam itu. Yang ketiga adalah orang yang meludah ke depan. Nah Rasulullah kan jangan sekali-kali, karena apabila seseorang sedang sholat itu Allah persis ada di hadapannya. Pantaslahnya kalau di tiga hadis pertama ini Rasulullah marah besar nih, karena ini urusan agama. Bahkan tiga hadis pertama ini menyangkut amal terpenting, amal pokok manusia selama hidup di dunia, yaitu sholat. Ya kita bisa memahaminya, memaklumi kalau Rasulullah SAW marah besar di tiga hadis yang pertama pada tiga kejadian yang berbeda, tapi semuanya ini terkait dengan urusan sholat. Nah orang ini ya kemudian melanjutkan, bagaimana kalau menemukan unta? Rasulullah marah. Qala fagodiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta marrat wajnatahu awih marra wajhuhu. Zaid bin Khalid ya tadi yang menceritakan hadis ini, Zaid bin Khalid mengatakan ketika orang itu kemudian bertanya, bagaimana kalau menemukan unta? Rasulullah SAW marah hingga wajahnya memerah. Tsumma kemudian beliau bersabda, malaka walaha, apa kaitan kamu dengan unta? Kalau menemukan unta bagaimana? Langsung memerah gitu kan wajah Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, apa kaitannya kamu dengan unta? Ada unta di gurun. Kalau tadi kan ada kambing di gurun, ini ada unta di gurun. Nggak akan hilang, unta itu nggak akan hilang. Jadi jangan dianggap menemukan unta. Kalau menemukan kambing mah iya. Kalau menemukan unta itu nggak akan hilang. Nah Rasulullah SAW kemudian melanjutkannya, apa kaitan kamu dengan unta? Ma'aha hizauha. Unta itu punya sepatu. Ini jawaban Rasul demikian ya. Artinya unta di gurun
dia itu punya sepatu, artinya mau ke tengah gurun kemanapun aman. Unta itu mau sendiri juga. Wasiko uha, unta itu punya cadangan air. Hatta yalqaha rabbuha, hingga dia akan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jadi disebutnya nggak ada unta hilang kalau tidak diambil orang. Artinya kan unta itu nggak akan ada unta hilang kalau tidak diambil orang. Nah itulah ini hadisnya demikian nih ya. Nah pada pertanyaan ketiga Rasulullah SAW marah. Nah, artinya ini oleh Imam Bukhari sendiri ya hadis ini nih. Oleh Imam Bukhari sendiri hadis ini ditempatkan dalam 3 bab. Yang pertama dalam bab ilmu. Yang pertama dalam bab ilmu ya. Dalam bab ilmu itu babnya adalah boleh marah. Ya boleh marah ya ketika menyampaikan ilmu, gitulah intinya demikiannya. Boleh marah ketika menyampaikan ilmu ya apabila ya ada sesuatu yang menyebabkannya. Ya, seperti ini contohnya. Rasulullah SAW ini marah, padahal Rasulullah kan sedang menyampaikan ilmu. Karena orang ini bertanya kan, orang ini kan tidak tahu. Sehingga bertanya, kalau saya menemukan sesuatu, saya harus bagaimana? Nah kan Rasulullah menjawab, menyampaikan ilmu. Tapi pada pertanyaan ketiga, nah ini kan artinya semua orang nih, saat itulah katakannya semua orang itu tahu mana ada unta hilang, nggak akan ada. Kalaupun melihat ada seekor unta di tengah gurun, sudah biarkan unta itu apa namanya tadi kan pakai sepatu, artinya dia ini mau berjalan kemanapun, cadangan air di dalam tubuhnya itu ada. Diterkam binatang buas nggak ada unta diterkam binatang buas. Apakah nanti unta itu akan kembali? Ya kembali ke kandangnya gitu ya, atau nanti pencarinya pemiliknya yang akan mencari. Mun ayeuna mah bagaimana kalau menemukan, nah sekarang banyak misalnya nih, bagaimana kalau menemukan sebuah baut di jalanan, ada baut, ada ring. Bagaimana kalau menemukan barang, itu cokot enok itu mah entah siapa pemiliknya disalabarkeun geng, siapa yang mau. Atau misalnya kalau menemukan ya yang berharga lah, misalnya sebuah jam tangan. Sebuah jam tangan misalnya, ini contoh nih ya. Kalau menemukan sebuah jam tangan misalnya, harus diumumkan selama setahun terus menerus diumumkan, disalabarkeun gitu kan bahasa Sunda namanya, disalabarkeun. Nah selama setahun itu boleh sambil dipakai berarti. Tapi jangan seperti ini mungkinnya, ketika diumumkan disalabarkeun teh jangan detil. Jangan detil, nanti banyak orang yang itu punya saya. Misalnya kalau sebuah jam tangan mah ada orang yang mengaku saya kehilangan jam tangan. Kita tanya mereknya apa, warnanya apa. Nah itu jangan disalabarkan itunya, nanti banyak orang yang datang mengaku sebagai pemiliknya. Cukup demikianlah ya, ditemukan sebuah jam tangan. Nanti kalau pemiliknya saya kehilangan jam tangan, kita tanya mereknya apa, warnanya apa. Mereknya misalnya merek Singkayon, siap naon, merek Saitong, merek anu, bukan berarti bukan pemiliknya. Ya kan, karena ini nih fa in ja'a rabbuha fa'adbiha, jika datang pemiliknya berikan. Nah kan harus dikonfirmasi itu bener bukan nih orang ini pemiliknya. Jadi diumumkannya jangan sampai detil, nanti ngabring, apalagi jam tangannya kalau jam tangan bermerek yang harganya mahal.
Jadi diumumkan adab Islamnya demikian ya. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan ilmu karena orang ini kan tidak tahu kalau menemukan sesuatu harus bagaimana. Karena kan ini jelas bukan miliknya. Ini jelas milik orang lain. Bagaimana kalau tadi menemukan sebuah baut ada apa namanya ring, nu kitu mah tong disalabarkeun geus cokot kumaha lamun manghilotek sebungkus aduh nungguan satahun ya bisi artinya ada barang-barang yang misalnya menemukan makanan nunggu setahun atau bulukan. Nah, ada barang-barang yang seperti itu, yang bagaimana kalau menemukan yang demikian? Kalau menemukan uang misalnya di keresek atau, nah itu baru diumumkan. Jadi diumumkannya kalau uang diumumkan nanti ada orang yang datang, saya kehilangan uang berapa? Kemudian wadahnya apa, ciri-cirinya apa, supaya yakin gitu bahwa yang datang ini adalah pemiliknya. Tapi ini adab Islamnya demikian ya. Kalau menemukan sesuatu maka boleh diambil itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk disimpan gitu ya. Tunggu pemiliknya, makanya harus sambil diumumkan itu bahwa telah ditemukan barang anu misalnya, dan itu selama setahun. Andai berupa barang yang bisa dipakai maka boleh sambil dipakainya, sambil nunggu pemiliknya. Yang eta hoream teh kudu tuluy ngumumkeun setahun geus harus terus diumumkan disalabarkeun. Setelah setahun, nah, kalau tidak juga datang pemiliknya, nah baru boleh dimiliki. Kemudian bagaimana kalau menemukan seekor kambing? Ini di tengah gurun lah gitunya. Kambing apa namanya disebutnya berarti ini kambing yang tersesat, yang terlepas dari kumpulan gembalanya. Nah, Rasulullah SAW kalau beritanya kambing bagaimana? Bawa gitulah, udah ambil. Karena kambing itu kalau tadi diambil oleh kamu ya nanti diambil orang. Kalau tidak diambil orang nanti akan diterkam binatang buas. Tibatanku ajak, mending ku maneh. Tibatanku ajak, mending ku maneh. Bagaimana kalau unta? Meneliti ngaco sina ieu mah. Nah, Rasulullah marah. Di mana ada unta hilang? Bagaimana kalau menemukan mobil di pinggir jalan? Lain mangi atuh eta. Kumaha lamun aya motor, mau di tempat parkir mah ratusan motor teh mangi nu kitu. Tong sakabodor cek nabi teh rame urang ya nu kitu ditanyakeun. Bagaimana kalau saya menemukan motor di mana? Di tempat parkir. Tong ditanyakeun atuh gitu. lain ge mangi nu kitu mah tuh. Nah, kalau unta ini ya, kalau dia dulu kan kendaraannya unta. Kalau unta seperti itu berarti tidak akan ada unta yang hilang. Kalaupun unta itu tersesat, unta itu bisa bertahan hidup ya meskipun di tengah gurun. Karena Rasulullah menyebutnya di sini unta itu punya sepatu, artinya untuk berjalan bertahan lama di gurun juga bisa. Wasikauha, dan unta itu kan punya cadangan air gitu di dalam dirinya. Kalau unta itu tidak kembali katakanlahnya ke kandangnya, pemiliknya juga pasti akan mencari. Coba kalau kambing gembalanya kambing gembala yang jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, hilang satu orang pemiliknya nggak akan tahu.
Kisah seperti kisah ini ya. Ini tentang ini nih ya. Bagaimana kalau menemukan kambing, kan Rasulullah menjawabnya, sudah ambil kalau kambing. Karena kalau tidak diambil kamu, nanti diambil orang lain. Kalau juga tidak ada yang mengambil, nanti binatang buas itu yang menerkamnya. Jadi kalau hilang satu, katakanlahnya, kalau hilang satu itu pemiliknya itu kadang-kadang tidak ngeh, itulahnya ini kambingnya berkurang satu. Seperti kisah ini nih. Lah ini saya lupa lagi nih, Ibnu Umar gitu atau Umar bin Khattab, kalau nggak salah Umar bin Khattab ya. Yang sebetulnya menguji ya, Umar bin Khattab itu menguji seorang anak gembala ketika menggembala di tempat yang ya menggembala pasti jauh gitu ya. Ketika sedang menggembala, Umar bin Khattab mendatanginya. Bagaimana kalau seekor kambing ini saya beli, kita sembelih di sini, kita makan sama-sama. Si anak gembala itu mengatakan, ini bukan punya saya hanya bekerja, hanya menggembala kambing orang. Itu jawaban si anak gembala tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, selama kamu menggembala suka terjadi nggak? Suka kejadian nggak kambingnya itu diterkam binatang buas? Nggak aneh. Nggak aneh gitu ya. Terus kamu bagaimana? Ya laporan gitu ke pemiliknya. Nah udah tinggal gitu aja, kata Umar bin Khattab, ya nanti laporkan saja kepada pemiliknya, kambingnya diterkam binatang buas. Ya, kemudian anak itu menjawab gitu ya. Si anak itu menjawab, kalau demikian artinya bisa saja dan pasti percayanya. Si pemiliknya, si ya, pemilik kambingnya itu pasti percaya. Tapi ini jawaban di luar dugaannya dari Umar bin Khattab. Si anak gembala itu mengatakan kurang lebih demikian ya. Bisa saja dan apa namanya, pemilik kambing ini pasti percaya karena itu tidak aneh, itu sering terjadi. Nah kalau begitu ya sudah gitu kan, kata Umar bin Khattab, ya sudah katakan saja demikian. Ternyata anak itu menjawab, kalau demikian Allah itu di mana? Karena saya yakin, seolah-olah kurang lebih seperti ininya kata-kata si anak gembala itu ya. Saya yakin kalau saya melakukan hal itu, berarti saya ini melakukannya itu di depan mata Allah karena Allah Maha melihat. Kaget kan Umar bin Khattab, ini anak gembala seperti ini gitu ya. Kalau begitu Allah itu ada di mana? Karena kalau saya melakukannya, saya yakin saya melakukannya itu di hadapan Allah karena Allah Maha melihat. Nah, kambing mah gitu dah. Kambing mah suka, bahkan ketika sedang bergerombol pun satu gitu diterkam binatang buas atau satu yang tersesat. Kambing-kambing yang tersesat. Tahun itu ada kambing-kambing yang tersesat. Kemana tuh gembalanya tuh? Ya kambing-kambing sampai tersesat. Nah kalau kisah tadinya Umar bin Khattab itu apa namanya, kagum begitunya, luar biasa ini seorang anak yang demikian. Oh kalau begitu, ini saya punya sedikit makanan dan air, ayo kita makan ini saja makanan yang saya bawa dan ini minumnya. Si anak gembala itu mengatakan, maaf saya sedang saum. Dia menggembala di tengah gurun yang panas, dia mengatakan saya sedang saum. Lebih lagi gitunya kekaguman Umar bin Khattab kepada anak gembala tersebut. Kalau nggak salah di akhir kisahnya itu, kemudian Umar bin Khattab memberikan uang yang tadinya gitu. Nah, sebetulnya mau ngetesnya Umar bin Khattab, masa sih Umar bin Khattab seperti itu, ngus jemplingi urang nih gitu, utang beja masih urang, masa si Umar bin Khattab demikian. Akhirnya Umar bin Khattab itu hanya memberikan sejumlah uang gitu kepada orang tersebut, kepada si anak gembala tersebut. Maaf saya sedang saum, jawabannya. Karena kalau apa namanya, kalau saya tidak saum, saya ini hanya anak gembala.
yang setiap hari gaulnya sama kambing. Ya gitulah, gaulnya setiap hari sama kambing. Kalau saya tidak saum, saya sama kambing bedanya apa? Alah, gitu. Tunan beda jeung doma, saya tidak begitu udah beri-abringan unggal poe jeung doma. Nah, akhirnya Umar memberikan itunya sejumlah uang kepada anak gembala tersebut. Itu tadi sebetulnya yang mengagumkannya bagi Umar bin Khattab itu, si anak gembala itu mengatakan, kalau begitu, kalau saya melakukan itu ya, Allah itu ada di mana? Atau apa kayaknya kita menganggap Allah itu tidak ada? Apa kita menganggap Allah tidak melihat? Itu yang mengagumkan Umar bin Khattabnya dari si anak gembala tadi. Ini kembali ke sini nih. Jadi ada 3 pertanyaannya, kan 3 gitunya. 1, bagaimana kalau menemukan sesuatu? Artinya kalau mau kamu ambil, pegang, tapi umumkan selama setahun, itulahnya disalabarkan selama setahun terus, itu diumumkan tentang barang temuan tersebut. Andai itu berupa barang yang bisa dimanfaatkan, bisa dipakai, Rasulullah menyebutkan boleh, silahkan sambil kamu pakai, sambil kamu manfaatkan. Tapi jika datang pemiliknya maka berikan. Bagaimana kalau menemukan tadi kita manggih lotek sabungkus, nggak bisa lebarkan sikat gitu. Diisukeun wae hasil baru-baru nungguan setahun. Atau kalau menemukan ini nih, karet gelang misalnya, coba. Ya karet gelang misalnya kan barang punya siapa? Pasti bukan punya kita. Ada karet gelang 1 gitunya, kadang-kadang kan ya, kadang-kadang lah kita perlu gitunya, sudah ambil bisa lebarkan gitu nungguan setahun, mal aya anu neangan ge gak kan ada yang mencarinya. Atau di jalan gitu kan sering menemukan ada baut kecilnya, ada ring yang mungkin ini lepas nih dari ya motor siapa entah kapan gitu ya. Nah, benda-benda seperti itu yang disalabarkan mulai datang moal. Saya menemukan sebuah ring, aduh jeung gering leteutik jeung sekarahan. Nah, cik atulah gitu mah. Pokoknya masih gak panggil nu bieu lah, manggil lotek we saya buka purak mending menemukan kambing saja masalahnya seperti ini. Ternyata kalau kambing itunya ya suka ada, berartinya kambing-kambing yang tersesat. Itu ada kambing-kambing yang tersesat. Misalnya kalau menemukan kambing tersebut, kemungkinannya seperti ini, mau kamu ambil, ambil. Karena kalaupun tidak kamu ambil, nanti orang lain yang mengambil. Dan banyak orang yang memiliki kambing yang digembala, pemiliknya saya sudah nggak tahu, nggak ngeh ini kambing saya atau bukan, karena banyak, entah berapa jumlahnya. Boleh kamu ambil, artinya karena kalau tidak kamu ambil nanti orang lain berarti yang mengambil. Kalau tidak ada yang mengambil, binatang buas nanti yang mengambilnya, yang menerekamnya. Tapi kalau unta, wah masa ada unta hilang? Nggak ada unta hilang. Kalaupun melihat ada unta di tengah gurun, sudah biarkan, nanti unta itu seperti ini kan, dia mampu hidup di gurun, dia mampunya cadangan air. Kemungkinannya kalau di sini ya ditemukan oleh pemiliknya, bisa jadi nanti unta itu dia pulang. Karena kalau kebiasaan, saya ingat ini nih, dulu, sekarang sudah gak ada sihnya. Dulu ada apa namanya, itu teh itu tidak delman. Tapi bukan delman istimewa sih. Naik delman istimewa mah itu beda deui. Ini dulu kendaraannya kan demikian. Ini saya pernah dengar cerita, kadang-kadang si kusirnya itu ya, ini sebagai angkutan, dulu sebagai angkutan itu ya. Nah, kadang-kadang si kusirnya ini kalau dalam keadaan ngantuk, keadaan ngantuk gitu ya, si kudanya ini membawa delmannya ini apabila tidak dikendalikan,
dia ini mestinya lurus katakanlah, tapi dia ini malah belok ke arah rumahnya, ke kandangnya. Nah, binatang itu banyak lahnya yang tahu itu jalan untuk pulang ke kandangnya. Nah, unta, bagaimana unta bisa tersesat? Ya tentu banyak penjawabnya, tapi banyaknya binatang yang tahu jalan pulang ke kandangnya. Jadi nggak ada ceritanya. Manggih onta, cek Nabi itu onta mah. Apa kaitannya kamu dengan onta? Gitu kan di dalam ini jawaban Rasulullah SAW. Ma'laka walaha. Apa kaitan kamu dengan unta? Maksudnya adalah nggak ada ceritanya unta hilang. Kalaupun tersesat di gurun, sudah biarkan karena unta itu bisa hidup dan unta itu tidak akan diterkam binatang buas. Ya, kemungkinannya apakah unta itu pulang atau pemiliknya mencari. Kalau tadi seekor kambing di tengah gurun, nggak akan ada pencari, pemiliknya yang mencari karena dulu memiliki kambing peternakan itu jumlahnya bisa ribuan, hilang satu nggak akan tahu. Ari onta mah tapi mun ayeuna mun gitu. Bagaimana kalau menemukan mobil di pinggir jalan? Lain atau manggih nu gitu. Kamu manggih hulu kereta api di stasiun. Yuk manggih hulu kereta api jadi kakat tuh di kilo. Buatnya manggih nu gitu. Nah, ini yang ketiga hadisnya demikian ya, yang menunjukkan ya, hadisnya menunjukkan Rasulullah SAW marah ketika orang itu menanyakan bagaimana kalau menemukan unta. Saya kira untuk apa namanya ya, saat itu artinya semuanya juga sudah tahu mana ada unta hilang. Kalaupun ada unta yang hilang, pasti pemiliknya akan mencari. Beda dengan kambing tadi. Jadi nggak ada ceritanya, artinya nggak ada ceritanya. Dia menemukan seekor unta. Berarti kalau menemukan seekor unta tidak boleh gitu diambilnya. Tidak boleh diambil, sudah biarkan saja. Meskipun katakanlah berhari-hari unta itu bisa hidup, bisa bertahan hingga nanti pemiliknya akan menemukannya. Lain kan ya, beda dengan kambingnya. Kambing nggak bisa hidup di gurun karena kambing ini kan dibawa gitu oleh penggembalanya ke tempat yang dimana ada makanan. Kalau kambing itu tersesat, ya sudah, kambing itu celaka, tidak akan bisa kambing hidup di gurun. Kalau unta punya kemampuan hidup di gurun, diantaranya dengan seperti ini, telapak kakinya itu bisa melangkah ke apa namanya, melangkah di gurun gitu ya. Kemudian kalau dan di unta itu hizauha wasiqoha, unta itu punya cadangan air. Bisa lama, bisa berhari-hari unta tidak minum ya karena memiliki cadangan air. Dan unta itu nalurinya hidup di gurun, tapi dia bisa mencium ada air dari jarak sekian kilometer. Nah, saya lihat juga nih, bukan hanya unta aslinya yang demikian. Saya lihat juga tayangan tentang fauna, kayaknya kehidupan ya, dunia binatang. Gajah juga tahu. Kalau di Afrika itu seringnya mengalami musim panas, musim panas ini dari tayangan tersebut ya. Di Afrika itu sering mengalami musim panas yang lama tidak hujan sampai sungai saja kering. Ternyata gajah tahu, dia bisa menggali itu sungai yang kering, ternyata di dalamnya itu ada air. Nah, apalagi untanya yang sudah ada khusus sih, kalau unta malah Allah berfirman yang ini, afala yang zuruna ilal ibili, tidakkah kalian perhatikan? Artinya tidakkah kalian perhatikan, tidakkah kalian pelajarinya,
eh, apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, tidakkah kalian perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Banyak unta itunya memiliki kelebihan gitu dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Di antaranya yang ininya yang disebutkan di sini, telapak kakinya itu dibuat sedemikian rupa oleh Hawa sehingga unta itu nggak akan ada ceritanya unta terperosok atau amblas di padang pasir, nggak akan ada kan sepatunya. Di sini disebut oleh Rasulullah SAW, unta itu punya sepatu dan di dalam tubuhnya itu memiliki cadangan air. Nah, unta itu apabila kehabisan airnya di cadangan di dalam tubuhnya, maka unta itu tidak akan bisa dihalangi. Pasti dia akan mencari air dan unta tahu air ada di mana. Gak bisa dihalangi. Ngamuk unta kalau sudah cadangan airnya habis, unta pasti ngadat gitu, ngamuk. Dia akan mencari air. Kalau menemukan air, dia akan minum hingga tangkinya itu penuh. Dan cadangan air itu cukup untuk berhari-hari hidup di gurun. Jadi gak ada ceritanya unta hilang. Nah, tapi kembali ke masalah pokoknya ya di dalam bab ini, yaitu tentang ketika ditanya Rasulullah bagaimana kalau saya menemukan sesuatu, Rasulullah menjawab, dan itulah ketentuannya menurut ajaran Islam. Kalau berupa barang, boleh kamu ambil, tapi harus diumumkan selama setahun. Apabila itu berupa barang yang bisa dipakai, maka boleh. Ya Rasulullah mau di sini mau boleh sambil kamu pakai, boleh sambil kamu manfaatkan hingga datang pemiliknya. Ketika ditanya seekor kambing, Rasulullah menjawab ambil, karena kalau tidak kamu ambil ya orang lain nanti yang mengambil. Kalau tidak ada juga yang mengambil, nanti binatang buas yang menerkam. Tapi ketika ditanya unta, nah ini sudah apa namanya di luar apa namanya di luar ya, karena keumuman masyarakat katakanlah saat itu tentang unta itu sudah pada tahu, mana ada unta hilang. Ini seperti mencari celah nih kalau melihat unta deh, nggak boleh, nggak bisa, unta itu tidak demikian. Ini pertanyaan sudah di luar batas dan tentu ini terkait agama gitu ya, ini terkait agama kan. Terkait agama itu ya tadi nantinya kan jadi terkait dengan kepemilikan, ya, kepemilikan sesuatu di mana itu ya ini apa namanya, kalau yang pertama barang itu kalau sudah setahun itu diumumkan disalabarkan tidak juga ada pemiliknya baru boleh dimiliki, kan jadi pindah hak milik. Sementara kepemilikan itu ada aturannya di dalam Islam. Halal dan haram lah gitunya, kepemilikan sesuatu itu kan dengan jalan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, bagaimana kalau menemukan, kalau barangnya barang temuan ya seperti ini masalahnya. Kalau menanyakan bagaimana kalau unta, nah ini sudah di luar batas. Sehingga Rasulullah SAW di sini marah gitunya ketika ditanya pertanyaan ketiga, bagaimana kalau menemukan unta? Sewa tuna unta mah di mana ya, unta leungit. Antok pe unta mah geus kaitan jeung maneh mah. Jadi lamun ningali unta mereka hiji rek ngabring geus kaitan da mah. Terus ikan lubi itu mangi hulu kereta api di stasiun lah tulin mangi kalau diparkir baru mangi kereta api tuluy ya dikakat di kilo. Tadi di sini marahnya ya karena pertanyaan ketiga tentang unta ini sudah di luar batas dan Rasulullah SAW ya, marah meskipun beliau menjawab ya dengan pertanyaan ketiga itu, yaitu dengan gak ada kaitan kamu dengan unta. Meskipun kamu menemukan satu ekor unta di tengah gurun, nggak ada ceritanya orang menemukan unta. Yang terakhir nih hadisnya.
Hadis yang kelima dia an Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Sabit semoga Allah meridhoinya ia berkata, ihtajaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan aw hasiron. Rasulullah SAW membuat sebuah bilik ruangan, biliknya sebuah bilik ruangan di dalam masjid ya. Rasulullah SAW membuat sebuah kamar bilik ruangan itu di dalam masjid. Fakhoroja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilaiha. Nah kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau lalu sholat di dalam ruangan, di dalam biliknya atau di dalam apa kita sebut bilik lahnya, kamar ruangan. Beliau sholat di dalam bilik tersebut. Fatat taba'a ilaihi rijalun. Nah ketika kemudian banyak orang-orang yang melihat, datanglah orang-orang lalu lalu mereka waja'u yusalluna bi sholatihim. Kemudian mereka bermakmum kepada Rasulullah SAW. Nah sampai sini dulu ya. Ini di dalam berjamaah ya, di kajian Fathul Bari juga sudah agak lamanya tentang berjamaah. Yaitu bab saf itu boleh terhalang. Saf itu boleh terhalang. Nah misalnya kan kalau sholat Jumat kita pinuh gitu kan. Kalau sholat Jumat penuhnya masjid itu penuh sholat Jumat sampai ke luar masjid. Jadi ada yang sholatnya di teras masjid gitulahnya. Ada yang di dalam masjid, ada yang di teras masjid. Nah antara ruangan di dalam masjid dengan teras masjid dengan terbatas tembok berarti ya, ini bangunan masjidnya sholatnya ada yang sholat di dalam masjid. Kalau yang di teras masjid sebetulnya itu kan di luar masjid, terhalanglah oleh tembok. Nah ini boleh nggak gitu ya, artinya dihitung berjamaah nggak? Karena makmum yang sholat di teras masjid itu kan terhalang oleh tembok. Itu dulunya sudahnya, yang ini dalilnya. Nah di hadis barusan sampai kepada kalimat tersebutnya, Rasulullah membuat sebuah bilik di dalam masjid lalu beliau sholat di sana. Kemudian orang-orang tahu Rasulullah itu sholat di sana. Kemudian nih orang-orang berjamaah bersama Rasulullah SAW, mereka mengikuti itu berjamaahnya, bermakmumnya dari luar bilik tersebut. Nah ini hadis itu menunjukkan bahwa antara Rasulullah sebagai imam dengan makmumnya itu terhalang oleh biliknya, terhalang oleh bilik apa namanya nah itu hijab, bilik pemisah, karena memang juga tidak terlalu tinggi kan biliknya itu, apa namanya sih, pinding, pinding apa sih Indonesianya pinding itu tuh tidak terlalu tinggi, jadi kalau beliau berdiri itu ya itu bisa terlihat. Ya, kalau beliau berdiri itu bisa terlihat. Nah orang-orang tahu Rasulullah itu berada di dalam bilik tersebut dan beliau sholat. Nah orang-orang kemudian ikut bermakmum kepada Rasulullah SAW dari luar bilik. Nah ini sudah menunjukkan bahwa antara imam dan makmumnya itu terhalang oleh bilik tersebut. Nah Imam Bukhari dalam bab berjamaah itu ya, membuat bab bahwa terhalang atau terpisah gitunya boleh berjamaah sementara makmumnya itu terpisah atau terhalang oleh sesuatu.
Nah, bahkan saya masih ingat nih di dalam pembahasan tersebut, bahkan terhalang oleh sebuah sungai. Imamnya di sini, makmumnya di seberang, gitu. Imamnya di sini, makmumnya di seberang sungai, atau terhalang oleh sebuah jalan. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Rasulullah SAW membuat sebuah bilik ya di dalam masjid, kemudian beliau sholat di dalam bilik tersebut. Ketika orang-orang tahu, mereka datang lalu bermakmum kepada Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang bermakmum ini dari luar bilik tersebut. Ya tidak semuanya di dalam biliknya karena biliknya kecil, hanya cukup untuk satu orang itulah. Nah, para sahabat bermakmum dari luar bilik tersebut. Summa ja'u lailatan. Kemudian pada satu malam, nih artinya sudah beberapa hari ini ya, Rasulullah sholat di sana, sahabat datang. Besoknya lebih banyak lagi yang ikut berjamaah. Besoknya, lusanya lebih banyak lagi yang ikut berjamaah. Fahadoru, mereka datang, lebih banyak lagi yang datang. Wa abto'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum. Ternyata Rasulullahnya telat. Jadi para sahabat nunggu gitu ya. Rasulullah SAW-nya telat datang ke masjid, ke bilik tersebut. Falam yakhruj ilaihim. Nah, bahkan pada satu malam beliau tidak datang. Sementara para sahabat sudah banyak yang menunggu untuk berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ya, falam yakhruj ilaihim, Rasulullah SAW tidak datang, tidak keluar rumah lalu masuk ke dalam bilik tersebutnya seperti hari-hari sebelumnya. Farofa'u aswatahum. Nah, maka para sahabat yang sudah hadir itu sengaja nih. Para sahabat yang sudah hadirnya untuk berjamaah, mereka sengaja membuat kegaduhan. Nah, ngomong apa gitulah, karena memang tidak dijelaskan. Yang bisa jadi ngomongnya ini kemana nih Rasulullahnya kemana nih? Kenapa malam ini tidak keluar? Itulah. Tapi mereka itu terusnya suara mereka semakin tingginya. Farofa'u aswatahum. Nah, bahkan ada yang seperti ini nih. Wahasobul baba. Ada yang melempar rumah Rasulullah dengan kerikil. Mereka membuat kegaduhan karena Rasulullahnya tidak datang. Mereka mau bersuara keras gitu di masjid dengan itulah, karena bukan hanya satu dua orang ya, karena beberapa malam kemudian tadi yang para sahabat yang datang itu semakin banyak. Nah, pada beberapa malam kemudian Rasulullahnya tidak datang. Nah, para sahabat kemudian rofa'u aswatahum, ya mereka bersuara keras, wahasobul baba, mereka melempar rumah, bukan melempar ini, melempar untuk memberitahu itulahnya, kami sudah menunggu, maksudnya ya. Ada yang melempar rumah Rasulullah SAW dengan kerikil. Fa kharaja ilaihim mugdoban. Wah, ini kemudian Rasulullah SAW datang dalam keadaan marah. Kahiji garaneng nu tadi teh. Mereka membuatnya sebutlahnya membuat kegaduhan, bukan chaos gitu ya. Mereka terus ngomong, aduh, musingkeun pokoknya mah. Ada yang melempar rumah Rasulullah SAW dengan kerikil. Jadi para sahabat tahu Rasulullah ada di rumah. Yang malam-malam sebelumnya kan Rasulullah sholat di dalam bilik tersebut. Kemudian para sahabat bermakmum dari luar bilik tersebut. Nah, pada malam kejadian ini Rasulullah tidak datang. Para sahabatnya gelisah, gundah. Ini kemana Rasulullahnya? Ada ya Nabi itu gitulah. Para sahabat tahu Rasulullah itu ada. Sehingga mereka sengaja berbuat seperti ini untuk supaya Rasulullah keluar dan mengerjakan sholat seperti malam sebelumnya.
Nah, hingga ada yang seperti ininya, ada yang melempar rumah pintu rumah Rasulullah dengan kerikil. Fakhoroja ilaihi mugdoban. Kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan marah. Saya kira seperti ini ya. Mestinya sahabat itu paham. Rasulullah keluar itu bukan apa-apa, sengaja berarti. Sengaja ya. Jadi para sahabat ini seolah-olah ini nih, kenapa Rasul ini sekarang tidak mau keluar? Ini ada apa? Ini bagaimana? Padahal sengaja. Hanya para sahabatnya yang tidak paham maksud Rasulullah SAW. Tetap mereka meminta, berarti kan Rasulullah itu keluar untuk sholat di situ, mengimami mereka. Sengajalah mereka berbuat seperti ini hingga ada yang melempar rumah Rasulullah SAW dengan kerikil. Fa kharaja ilaihi mughdaban. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dalam keadaan marah. Faqala lahum. Kemudian beliau bersabda, ya faqala lahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma zalabikum soni'ikum hatta zonantu annahu sayuk tabu alaikum. Maza labikum soni ukum. Kalian ini terus saja berbuat demikian. Tuluy becek nabi teh hayo jeung ganeng jeung naon teh. Kira ku dan hiji-hiji kalau bingung mau gitunya. Mazalah soni mazalabikum soni ukum. Kalian itu terus saja. Artinya kan di sini Rasulullah seolah seperti ini. Saya kira kalian sudah paham kenapa saya tidak keluar. Ya saya kira kalian sudah paham kenapa saya tidak keluar. Karena kalau mau keluar mah ya dari tadi gitu kan. Seperti malam-malam sebelumnya dari tadi saya sudah keluar. Saya kira kalian sudah paham kenapa saya tidak keluar. Terus saja kali ini berbuat seperti itu. Hatta zonantu annahu sayuk tabu alaikum. Saya khawatir gitulahnya. Saya khawatir kalau saya keluar kalian akan menganggap berjamaahnya ini wajib. Ini tentang sholat tarawih nih. Kalau aku keluar, kalau terus menerus keluar, aku khawatir gitunya. Aku khawatir kalian akan mengira sholat ini sholat malam, sholat tarawihnya berjamaahnya. Aku khawatir berjamaah sholat tarawih itu kalian anggap wajib. Itu yang dikhawatirkannya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah di sini sebetulnya mengajar, memberitahu bahwa sholat tarawih berjamaahnya ya, berjamaah sholat tarawih itu tidak wajib. Jadi kata-kata Rasulullah seperti ini ya, kalian itu terus saja seperti itu. Aku khawatir kalian akan mengira berjamaahnya itu wajib. Fa'alaikum bis sholati fi buyutikum. Maka sholatlah kalian di rumah kalian. Fa inna khairu sholatil mar'i fi baitihi. Karena sebaik-baik sholat seseorang itu adalah laki-lakinya. Karena sebaik-baik sholatnya laki-laki itu di rumahnya. Illas sholatal maktubah, kecuali sholat wajib. Dan tadi berartinya ada kaitannya. Sholat terbaik, sebaik-baik sholat laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Makanya di hadis yang ketiga, di hadis yang kedua, saya nggak akan ikut berjamaah lagi, mau sholat di rumah saja. Harus sampai lapor kepada Nabi. Kalau dengan yang tadinya, artinya kalau bebas sholat itu mau berjamaah di masjid boleh, mau sendiri di rumah boleh, kan nggak begitu.
sebaik-baik sholat terbaik seseorang yang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Kan yang wajib jangan di rumah berarti. Kalau sholat sunat berarti, makanya sholat kan ada dua. Sebaik-baik sholat atau sholat terbaik seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Kalau bukan yang wajib berarti kan sunat. Nah, artinya kan sholat sunat itu lebih baik di rumah. Apalagi Rasulullah SAW ya, apalagi Rasulullah SAW itu kan rumahnya nempel ke masjid. Banyak hadis yang menerangkan, misalnya sholat rawatib qobla subuh, Aisyah menerangkan beliau sholat di rumahnya. Kemudian hadis yang ininya Rasulullah SAW mengerjakan sholat rawatib qobla zuhur nih, qobla zuhurnya. Rasulullah SAW mengerjakan sholat rawatib qobla zuhur 4 rakaat di rumahnya. Kemudian keluar rumah atau kemudian ke masjid untuk sholat berjamaah sholat zuhur. Itu ya sholat seperti inilah itunya Rasulullah menyabdakan sholat terbaik seorang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Artinya kalau yang sunat boleh kita sebutkan seperti inilah, usahakan di rumah sholatnya untuk yang sunat. Kalau yang wajib atau dibalik, tuh wajib tuh sunat di rumah. Nah, jadi gitu, nggak yang wajib nggak yang sunat, sholatnya di rumah. Ke masjidnya seminggu sekali jumaahan, ke masjidnya itu hanya seminggu sekali sholat Jumat. Tuh masa laki-laki seperti itu? Itu ya, masa laki-laki seperti itu? Kecuali yang wajib ya, sholat terbaik laki-laki itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Artinya di masjid kalau yang wajib berjamaah. Ini kan malah semuanya di rumah, ke masjid nanti seminggu sekali jumaahan, banyak yang demikian. Nah, mestinya seperti ini kan ya. Rasulullah SAW itu dalam hal ini ya, dalam hal ini Rasulullah SAW marah itu karena masalah ininya. Kalau kalian itu terus seperti ini gitu ya, tadinya membuat kegaduhan, bahkan ada yang melempar rumah Rasul. Dan masalahnya bagi Rasulullah itu, kalau kalian itu terus mengerjakan sholat tarawihnya di sini berjamaah, aku khawatir kalian menganggap tarawih berjamaah sholat tarawih itu wajib. Maka Rasulullah dalam hadis ini balik, gitu memerintahkan balik. Karena sholat terbaik seseorang seorang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Tapi ya ini untuk hadis ini ya. Hadis ini untuk menunjukkan bahwa berjamaah sholat tarawih itu tidak wajib. Dan beliau sendiri ya, untuk apa namanya ya, untuk berikutnya katakanlahnya beliau itu mengerjakan sholat tarawih ya di masjid berjamaah, dengan catatan kan bahwa para sahabat sekarang sudah tahu kalau berjamaah sholat tarawih berjamaah sholat tarawih itu tidak wajib. Ya, Rasulullah juga suka berjamaah, hanya sering, bukan sering ya. Rasulullah itu untuk berikutnya Rasulullah itu mengerjakan sholat tarawihnya berjamaah, dengan catatan ya bahwa para sahabat sudah tahu nih dari kejadian ini, berjamaah sholat tarawih itu tidak wajib. Nah ini yang sampai Rasulullah membuat beliau apa namanya disebutkan tadinya, ketika para sahabat tetap menunggu, malah mereka apa namanya dalam tanda kutip lah membuat kegaduhan gitunya, sampai ada yang melempar rumah Rasul dengan kerikil. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah
para sahabat menganggap berjamaah sholat tarawih itu wajib. Ini yang membuat Rasulullah SAW marah. Dan beliau pada kejadian itu kemudian menyabdakan, pulang sholatlah kalian di rumah, karena sholat terbaik laki-laki itu di rumahnya kecuali yang wajib. Terus beres tanya 5 hadis tanya yang judulnya adalah marah ketika apabila sesuatu itu berkaitan dengan masalah atau urusan agama. Ini jelas 5 hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW itu bahkan di beberapa hadis disebutkan dan beliau marah besar karena ini urusan agama dan memang harus itulah, dan memang harus muncul gitunya, harusnya muncul sebutnya, harus muncul rasa marah di dalam hati apabila melihat kemungkaran, disebutnya apabila melihat kemungkaran. Itu namanya giroh. Giroh itu adalah marah apabila melihat kemungkaran, dan giroh itu ciri hidupnya iman di dalam hati seseorang.